warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Saya Reza Aprianti dari Media Jurnal Berita Indonesia News TV. Pada malam hari ini, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu bernama Bapak Kompol Bayu Tri Nugroho dari Kapolsek Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Oke pemirsa, pada malam ini saya ingin tanya jawab mengenai perihal UMKM, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu dengan Bapak Bayu. Selamat malam Pak Bayu, apa kabar? Selamat malam Mbak Reza. Iya. Dan Ibu, selamat malam. Ibu dengan Ibu siapa Mbak? Hayati. Oke. Pemirsa, ini saya berbincang-bincang dengan Ibu Nur Hayati beserta Bapak Bayu mengenai perihal UMKM yang selama ini sangat dibutuhkan sekali, bahwa UMKM ini memang sudah sebelumnya dari pemerintahan Presiden Jokowi ini memang sudah diadakan UMKM untuk para pedagang kecil ya Pak ya. Betul. Nah, dan untuk Bapak sendiri, mohon maaf ini Pak, untuk Pak Bayu mengenai perihal UMKM ini bagaimana Pak untuk kedepannya di ini Pak? Silakan Pak. Ya baik, saya akan bercerita bagaimana bisa awalnya sampai kami punya ide untuk mengadakan Gebyar UMKM. Jadi pada waktu itu kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi persiapan kita ini hanya 1 bulan ya Bu Nur. Kami sedang berbincang dengan Pak Kapolres, Bapak AKBP Dr. Iman Imanuddin, Kapolres Bogor. Kemudian beliau memberikan arahan kepada saya bahwa waktu itu coba polisi ini jangan cuma ngurusin masalah tindak pidana terus, kasus ataupun permasalahan-permasalahan tindak pidana. Coba adain juga tuh UMKM. Itu kan satu peluang di tahun 2023 ini, di mana isu-isunya akan terjadi krisis global. Nah, berawal dari itu, beliau sebagai pencetusnya, saya terpikirkan, kebetulan di belakang polsek itu ada lapangan besar yang selama ini sudah digunakan warga setempat untuk main bola. Nah, saya berpikir di tempat itulah sepertinya bisa nih kalau mau diadakan pameran atau gebyar UMKM, dan harapannya mudah-mudahan nanti bisa rutin menjadi pasar kaget. Jadi ada satu tujuan di Kecamatan Gunung Putri, khususnya di Desa Cicadas ini, warga setiap seminggu sekali bisa sambil refreshing, kuliner, kemudian olahraga, dan putaran uang akan berada di sana, tidak keluar. Akhirnya supaya melatih warga setempat bisa belajar mandiri, saya hubungilah Ibu Nur Hayati, Ibu Ketua RT 02 RW 10. Bu, saya punya ide begini. Wah, beliau menyambut positif, menyambut hangat, dan Bu Nur sangat antusias, langsung mengundang Karang Taruna, warga-warga setempat, dan kepala dusun, Pak RW, semua mendukung, kepala desa, Pak Camat, Pak Dan Ramil, sehingga alhamdulillah, insya Allah besok Sabtu tanggal 28 Januari 2023 akan diadakan gebyar UMKM ini, diawali dengan jalan sehat ya, kurang lebih 3 km. Nanti door prize-nya juga 1 unit sepeda motor, ada TV, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Oh gitu ya Pak Bayu ya. Oke. Kalau menurut Ibu Nur sendiri, ini mengenai UMKM di masyarakat Ibu, di tempat tinggal Ibu itu bagaimana Bu? UMKM kan
kebanyakan orang yang mau berusaha gitu ya, menjalankan UMKM, banyakan kan yang pedagang-pedagang kecil yang tadinya mereka belum punya modal, terus dengan cari usaha untuk pengarahan dari Ibu, itu bagaimana Bu untuk ininya Bu? Terima kasih Mbak Reja. Saya juga menunggu pembicaraan dari beliau, dan saya akan bersambung dengan pertanyaan Mbak Reja. Ya. Jadi betul apa yang dikatakan beliau, bahwa ide-ide beliau sudah sangat cemerlang mengenai UMKM ini. Saya antusias sekali pada saat beliau menghubungi saya. Jujur, saat itu UMKM, saya sering mendengar UMKM, tapi bagaimana dan harus bagaimana dan seperti apa sih UMKM yang di masyarakat itu gitu. Awalnya seperti itu. Begitu beliau bilang UMKM, saya sebenarnya agak-agak aduh, apa ya itu. Oke juga sih gitu kan. Coba saya cari pelajari dulu, karena sejauh ini kan saya hanya berkutat mengenai pekerjaan saya dan tidak di luar jalur itu. Pas begitu saya pelajari, oke, saya siap. Saya senang sekali bisa membantu beliau, bahwa UMKM itu ternyata memang sangat bermanfaat. Apalagi saya kebetulan juga ketua RT di lingkungan itu, ketua RT. Di sana di lingkungan saya juga ada beberapa pelaku UMKM ya. Jadi ada ibu-ibunya yang berjualan makanan, ada juga kerajinan, kemudian banyak sekali di lingkungan saya ibu-ibunya yang potensial. Nah, berangkat dari sana, menyambung pertanyaan dari Mbak, bahwa UMKM ini sangat-sangat bermanfaat karena saat ini sejak pandemi ya, pandemi ini usaha-usaha besar saja kolaps, usaha-usaha besar saja mati. Nah, dengan UMKM ini maka bergairah kembali usaha yang dari kecil itu, yang mungkin punya warung yang tadinya mati, kemudian mereka punya potensi untuk mengembangkan ide mereka, punya potensi misalnya ada dia punya kerajinan dan lain sebagainya, mereka kembangkan di sana. Akhirnya terciptalah UMKM yang lain, dan alhamdulillah saat ini kita menyambut baik dari ide-ide pemerintah yang luar biasa ini ya. UMKM memang sudah tercipta sejak lama sebenarnya, kemudian menyambung dengan Pak Kapolsek ini juga saya salut banget, ini beliau ini baru kali ini loh saya ada tinggal di sana berapa tahun, berkali-kali ganti dengan yang namanya Kapolsek. Baru Kapolsek inilah saya berkenalan dengan baik dan saya bisa bekerja sama. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan UMKM kita berkembang di Gunung Putri ini, di Kecamatan Gunung Putri khususnya, karena dengan gebiarnya untuk tanggal besok di tanggal 28 membawa angin segar kepada UMKM yang berada di Kecamatan Gunung Putri, dan memberikan motivasi juga kepada UMKM yang di sekitarnya. Insya Allah berkembang UMKM yang ada di kita dengan adanya gebiar kita kan ya. Oke. Kebetulan beliau sebagai ketua panitia. Oh gitu ya. Aduh, bagus sekali nih mundur ya. Jadi Beliau yang nunjuk. oh gitu. Padahal masih banyak loh yang iya. keren-keren yang luar biasa, mungkin yang beliau bisa juga. Oh, iya. Jadi panutan ya dengan Bapak Pangkong kita ini. Agak kaget saya ditunjuk jadi panitia. Gitu. Bagus malah ya. Jadi kalau menurut Pak Bayu sendiri, tadi kan kita sudah berbincang dengan Ibu Nur. Nah, untuk keamanan nanti besok Sabtu yang mau diadakan UMKM itu, nanti keamanannya nanti gimana itu Pak untuk satgas-satgasnya? Betul, insya Allah besok juga kami berkolaborasi dengan sudah pasti di sana Forkopincam, ada Satpol PP, kemudian ada Koramil, dan tidak lupa juga selain Karang Taruna, organisasi masyarakat atau ormas juga turut andil seperti BPPKB Banten, Pemuda Pancasila, Angkatan Muda Siliwangi. Itu secara rutin kami berdayakan, berkolaborasi secara rutin dari mulai patroli gabungan, biasanya malam minggu atau long weekend, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pengamanan Lebaran dan Tahun Baru kemarin juga mereka dilibatkan, dan hari ini mereka juga terlibat dalam pengamanan jalur perbaikan jalan, pengaspalan. Oh kemarin ya? Kemarin, iya. Kemarin mereka kami libatkan juga, oleh karena itu kemarin sempat
minggu lalu kami memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada BPPKB Banten yang sangat proaktif dalam menunjang program-program peningkatan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, juga program di Kecamatan Gunung Putri ini. Mereka sudah pernah dilibatkan perbaikan jalan, kemudian kerja bakti. Waktu itu berkolaborasi dengan Koramil, juga lingkungan setempat yang di depan gudang teh Sriwangi. Oh iya. Iya, di situ. Jadi insya Allah Mbak Reza besok kegiatannya diawali dengan jalan sehat, sudah di plotting di titik-titik persimpangan, dan juga acara sampai jam 10 malam ya, Bu Nur. Tidak akan ada hal-hal yang istilahnya mengganggu Kamtibmas, karena juga pentas seni dan musiknya itu adalah dari kita untuk kita. Pentas seni dan budaya ada seni tari ya kan, dan itu yang ditampilkan dari masing-masing perwakilan desa. Ada bela diri juga yang ditampilkan besok itu. Jadi dengan dana yang minim, mudah-mudahan bisa juga menarik para calon-calon yang berbakat. Kalau nggak salah juga dari Desa Gunung Putri ada yang penari jaipong tradisional itu ya? Itu jadi ya? Penari jaipong, iya ada. Itu juga ada. Ya. Oke, Pak Bayu. Jadi saya cukup paham ya Pak. Dan saya mau nanya lagi kepada Ibu Nur untuk mengenai perihal UMKM ini. Kan ada nih penduduk di masyarakat Ibu, khusus RT Ibu aja ya, kemungkinan dari tetangga RT yang lain ikut juga nggak gabung di UMKM Ibu nih, dari ibu-ibu RT yang lain gitu, bukan satu RT dengan Ibu gitu loh, maksud saya itu bagaimana Bu? Baik, jadi gini, yang kita mengadakan kegiatan UMKM ini tidak hanya lingkungan untuk saya, jadi lingkungan RT 2 saja, jadi ini ruang lingkupnya satu kecamatan. Nah, UMKM yang sudah mendaftar ke kami itu sudah lebih dari 50 UMKM. Udah banyak ya Bu? Sudah banyak, alhamdulillah. Nah, dari masing-masing desa itu juga mengirimkan desa-desa, ya 10 desa ya, di kecamatan itu ada 10 desa. Mereka mengirimkan. Di luar itu ada yang dari umum, juga ada dari yang mungkin mereka sering berjualan di luar, mereka juga daftar ke kita. Itu ada pendaftaran, dan itu sudah kita setting semua tempat-tempatnya. Untuk yang VIP-nya itu yang dari 10 desa itu. Jadi insya Allah bukan hanya sekedar di lingkungan saya saja yang berjualan, tetapi di seluruh kecamatan Gunung Putri ini kita tampung UMKM-UMKM-nya yang berpotensial. Itu nanti ada besok semua di sana. Oh gitu ya Bu? Iya. Oke, saya mau tanya lagi Bu, untuk UMKM Ibu nih, ini kan calon-calon UMKM nih yang baru mau berjalan. Nah, sedangkan UMKM itu kan masyarakat yang mau bergabung dan sudah ditulis sama Ibu datanya. Nah, apakah itu mereka dengan modal sendiri atau dimodalkan dari perbankan atau gimana ini Bu? Ya. Kalau masalah UMKM ini kan ini kan sedang mau berjalan besok ya Bu ya. Maksud saya begitu, gimana Bu? Baik. Untuk saat ini yang saya ketahui mereka modal sendiri. Oh gitu. Ya, jadi mereka yang punya usaha sendiri, kemudian kerajinan-kerajinan juga yang ada pakaian daur ulang dan lain sebagainya, mereka memang bermodal sendiri. Tapi saya tadi sudah saya sampaikan kepada beliau, saya soal ke bank, bank juga berminat, rencananya mau buka stand juga untuk bank. Saya berharap dari UMKM yang ikut serta di kami ini juga bisa bermitra dengan bank, berkolaborasi. Betul, gitu ya, nanti bank bisa menyampaikan bahwa ini calon nasabah, mungkin bisa dibantu mengenai pendanaannya seperti itu. Gitu, tapi ya. untuk saat ini mereka yang saya tahu sih memang sendiri ya, biaya sendiri. Oke, saya mau nanya lagi nih Bu ya, maaf nih banyak pertanyaan nih. Dengan senang hati aja loh. Iya, karena dengan UMKM calon-calon itu biasanya persyaratan apa? Kan kebanyakan penduduk ada yang mengerti UMKM dan ada yang tidak mengerti UMKM, karena
sekolah SDM ya. Nah, dan untuk UMKM sendiri itu persyaratannya apa aja tuh? Karena kan suka ada nanya, Bu, apa sih Bu persyaratan, walaupun dia sudah pernah mendengar gitu ya dari masyarakat lain. Wah, itu maksud saya, Bu. Apakah ada yang bertanya ini persyaratannya apa, kan banyak begitu, Bu. Saya pernah menemukan di lapangan seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk menurut Bu Eva ini gimana? UMKM yang besok akan ikut serta dengan kami itu tidak ada persyaratan khusus. Oh, gitu ya. Ya, jadi yang terpenting adalah mereka betul-betul adalah usahanya sendiri, dibuat oleh sendiri, dan mereka menjual sendiri. Dan itu yang pasti, mungkin syarat yang terpenting adalah kalau makanan yang tidak memabukkan, yang sudah pasti itu ya. Terus kemudian pakaian juga yang pantas, itu syarat-syarat moral lah yang diutamakan, mungkin itu syarat moral dan syarat mungkin kesehatan ya, untuk makanan demi kesehatan, hanya itu saja sih. Tapi tidak secara khusus kami memberikan bahwa ini loh syaratnya, tidak. Oh gitu. Iya. Oke Bu Nur, saya terima kasih sudah bisa berbincang-bincang dengan Bu Nur. Dan saya mau tanya lagi dengan Pak Bayu. Dan untuk Pak Bayu sendiri ini gimana? Untuk kedepannya UMKM kan dijaga keamanannya nih sama komandan kita juga nih. Artinya nanti gimana itu Pak untuk kedepannya gitu besok Pak? Untuk besok kami juga mewajibkan semua anggota ikut dari mulai kegiatan jalan sehat, kemudian ada yang ditugaskan secara bergiliran nanti pengamanan. Kami juga sudah mengatur titik-titik yang katakanlah bisa mengundang kemacetan ataupun rawan curanmor. Oh gitu. Ya, jadi itu sudah di-plotting untuk pelaksanaan besok, dan untuk jangka panjangnya ke depan seperti tadi saya sampaikan, akan ada nanti jilid kedua, ketiga, keempatnya. Nah, mudah-mudahan ini momentum awal untuk kita berusaha merangsang atau menarik minat para pelaku UMKM ini. Ini loh tempatnya udah ada, gitu kan? Strategisnya gitu. Betul, dan kepanitiaan sudah terbentuk. Jadi nanti jilid 2, 3, 4-nya tinggal melanjutkan dari jilid 1 ini. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, untuk Bapak Bayu sendiri, apakah ada pertanyaan lagi apa gimana dengan Bu Nur juga nih? Ya, boleh saya dulu ya. Tapi Oke. saya tambahkan, kepanitiaan itu tidak hanya dari masyarakat setempat, tapi juga ada dari pemuda, ya Pak ya, dari unsur pemuda, Karang Tarunanya ikut, kemudian Pokjanya juga ada, kemudian dari anggota beliau juga ada, dari anggota Muspika, pokoknya itu ada juga. Jadi kepanitiaan ini ada berbagai unsur dari elemen masyarakat, dari semua kita menjadi kepanitiaan. Saya dengan teman-teman sangat semangat karena UMKM ini memang bermanfaat. Itu pesannya. Oh gitu ya. Berarti untuk misi visinya ke depan bagaimana nih Bu untuk UMKM ini? Mungkin Ibu bisa bicara di kameramen kami supaya nanti lebih enak gitu Bu, karena kita masuk YouTube streaming gitu. Oke. Untuk para pelaku UMKM yang saya banggakan, insya Allah dari Gebyar UMKM pertama kali kita ini, ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi, UMKM lebih hebat lagi, UMKM yang lebih bisa mengembangkan potensinya dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Amin. Oke. Dan untuk Bapak Bayu, kemungkinan ada pesan-pesan lagi untuk di kamera kita? Ya, pesan-pesan untuk menjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, juga Kamsel Lantas, keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas, itu adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga mudah-mudahan dengan adanya rasa memiliki dari mulai masyarakat itu sendiri untuk bisa sama-sama menjaga keamanan ketertiban, mudah-mudahan Kecamatan Gunung Putri tetap aman, terkendali, tetap kondusif, sehingga seluruh pelaku UMKM, pelaku usaha bisa melakukan usahanya dengan aman dan nyaman di Kecamatan. Oke, amin. Semoga terlaksana ya Pak Bayu. Ya. Oke. Tidak ada
pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup wawancara kita berbincang-bincang? Cukup. Oke pemirsa, inilah hasil perbincangan saya dengan Bapak Kapolsek Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, yaitu Bapak Kompol Bayu Tri Nugroho ya Pak ya, dengan Ibu Nur sebagai RT di Ketua Panitia UMKM. Oke pemirsa, untuk sementara ini kita cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam Pak, kita cukup sekian dulu deh. Selamat malam. Oke, selamat Terima siang. kasih.